Halo, perkenalkan aku Rizka, biasa disapa Yuyu. Aku merupakan CEO dan co-founder dari Sukma.co. Sukma.co adalah sebuah online platform di bidang kepenulisan yang berfokus untuk menyajikan konten yang mendorong mentalitas diri, yang memberdayakan, kritis, dan memperkuat identitas, kepercayaan, dan kebangsaan untuk semua jejaring individual dengan balutan kiasan psikologis. Jadi buat kamu yang ingin berbagi, ingin menulis, dan mengembangkan kapasitas diri kamu sebagai calon penulis muda, bisa bergabung dengan Sukma.co, bisa keep in touch dengan kami, googling aja, dan kami nanti akan siap untuk berkolaborasi dengan kalian. Nah, selain itu aku juga merupakan pelaku startup. Aku sebagai hustler dalam sebuah tim bernama Batasia Hektal, dan salah satu produk startup kami bernama tokoandalan.com yang berfokus di bidang e-commerce dengan produk berupa tas. Kalian bisa googling juga tentang itu. Nah, hari ini aku berkesempatan dengan Yenbisu.id untuk berkolaborasi, berbagi seputar istilah-istilah penting yang perlu diketahui oleh para wira swasta atau calon pebisnis yang ingin terjun ke dunia bisnis, di bidang apapun. Nah, wira swasta adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mengambil keuntungan darinya, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Dari tadi aku juga udah bahas istilah startup. Nah, startup itu apa sih? Startup merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan bisnis yang baru dirintis. Startup juga bisa diartikan sebagai perusahaan baru yang belum lama beroperasi dan umumnya menggunakan teknologi sebagai upaya untuk memperluas dan juga mengembangkan bisnis mereka. Dan startup tokoandalan.com ini juga belum lama berdiri, kurang lebih baru 1 tahunan. Dan di situ kami bekerja sama dengan stakeholder. Nah, stakeholder adalah pemangku kepentingan, bisa suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu yang memiliki hubungan dan kepentingan, baik dalam hal finansial ataupun kepentingan lainnya terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Contoh stakeholder itu pegawai atau karyawan, pelanggan, staff, dan supplier. Nah, kalian juga ketika terjun di bidang bisnis perlu tahu nih tentang yang namanya prospek. Prospek adalah hal yang mungkin terjadi dalam suatu hal dan bisa berpotensi menimbulkan dampak tertentu. Prospek bisnis ini penting diketahui karena kalian bisa memahami kira-kira keuntungan besar apa yang dapat terjadi dalam prosesnya berjalan bisnis kalian. Nah, dan para pelaku startup ini selalu mengejar yang namanya revenue. Revenue adalah jumlah pendapatan atau uang yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan produk, barang, atau jasa dari pelanggan dan tidak berasal dari penanaman modal sebelumnya. Dan umumnya bidang-bidang bisnis seperti e-commerce itu menggunakan payment gateway. Payment gateway adalah suatu sistem pembayaran yang biasanya digunakan untuk transaksi secara online tanpa harus membuat rekening. Jadi kalau misalnya kalian belanja di tokoandalan.com atau mungkin belanja di Bukalapak, kemudian Shopee, itu nanti kalian bakal pakai payment gateway, guys. Dan ada pula yang disebut dengan point of sales atau POS. POS ini dalam dunia bisnis diartikan sebagai tempat kasir dengan mesin kasir. Jadi titik penjualan di mana transaksi dapat dikatakan selesai atau pembeli telah melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang sudah diterima. Pada POS ini, penjual akan menghitung seluruh jumlah harga yang dibeli konsumen dan memberikan data berupa struk pembelian kepada konsumen. Nah, ada pula istilah yang disebut sebagai wholesaler. Wholesaler ini perantara yang membeli dari produsen dalam jumlah besar untuk kemudian mereka jual kembali kepada pengecer atau pembeli. Sehingga penting untuk teman-teman ketika melakukan ini atau sebagai wholesaler, kalian memahami apa yang disebut dengan retail. Nah, retail ini merupakan istilah di mana kamu berperan sebagai reseller dan menjual barang dari supplier langsung ke pembeli. Maka kegiatan tersebut disebut dengan eceran atau retail, atau kalian disebut sebagai pelaku eceran. Jadi melibatkan proses pemasaran produk, penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Nah, di mana kalian sebagai si penjual barang tersebut. Nah, itulah beberapa poin-poin penting yang perlu teman-teman ketahui, dan semoga dengan pemahaman terkait istilah ini teman-teman bisa lebih mantap lagi dalam menjalankan bisnis. Selamat berjuang dengan bisnis kalian masing-masing. Semoga sukses. Keep in touch dengan aku. Salam sukses.